Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya Shop Iller lengkap sama One Piece Chapter 1108 dihidangkan juga oleh para leaker. Eits, sebelum kalian menikmati full Shop Illernya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Ayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama O-player sekalian. One Piece Chapter 1108 mendapatkan judul World, Please Respond. Atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti dunia, tolong respon. One Piece Chapter 1108 mendapatkan jatah Color Spirit, di mana Oda kali ini menggambarkan Nami, Robin, Hancock, Reiju, Uta, dan Tashigi sedang minum anggur bersama. Mereka duduk di atas sofa Chesterfield yang elegan dan ditemani oleh 3 Yorkshire Terrier. Color Spirit kali ini mempromosikan novel One Piece baru, Heroine, berjudul Colorful, yang berisi kisah novel pendek tentang para ciwi-ciwi uhuy ini. One Piece Chapter 1108 diawali dengan melanjutkan kondisi terakhir pada chapter sebelumnya. Augur dan Devon tidak percaya pada Karibo. Karibo mengatakan bahwa dia memiliki informasi berharga. Jika mereka membawanya kepada Teach, dia akan memberitahu semuanya. Informasi yang dimaksud oleh Karibo adalah informasi mengenai 2 senjata kuno, yaitu Poseidon yang ada di Pulau Manusia Ikan dan senjata kuno Pluton yang ada di Wano Kuni. Saat di Wano Kuni, Karibo pernah berkata dia akan memberikan informasi penting ini pada orang itu. Dan orang yang dimaksud oleh Karibo adalah si brengsek Kurohige. Namun pada chapter kali ini kita tidak bisa melihat apakah Karibo pergi dengan Augur dan Devon atau tidak. Scene kemudian berpindah ke para angkatan laut. Akhirnya kita dapat melihat nama-nama semua 9 wakil Laksamana yang berada di Pulau Egghead. Wakil Laksamana yang belum diberitahu namanya adalah Pomsky, Tosa, Urban, Hound, dan Quillotin. Dan inilah nama-nama dari ke-9 wakil Laksamana Angkatan Laut yang berada di Pulau Egghead. Pomsky, Doberman, Dol, Tosa, Urban, Bluegrass, Hound, Red King, dan Quillotin. Saat ini Angkatan Laut sedang mengalami masalah besar dengan para pasifista, karena bubble shield mereka dapat menghalangi peluru meriam. Doberman memerintahkan semua wakil Laksamana untuk mengejar Bonnie sebagai prioritas utama. Jika mereka membunuh Bonnie terlebih dahulu, mereka akan mengendalikan pasifista. Wakil Laksamana Tosa diperlihatkan sedang mengejar kelompok Franky, dan dia akan menyerang mereka dengan teknik pengaitan bernama Tosagami alias Earth T-Bite yang memiliki kekuatan setara dengan 10 Shigan. Namun Tosa langsung dihancurkan oleh Dory dan Brogy, padahal mereka hanya menggunakan serangan tanpa nama. Dory dan Brogy meninggalkan kelompok Franky dengan beberapa prajurit raksasa untuk dibawa kembali ke kapal mereka. Bonnie memberitahu mereka bahwa Luffy, Sanji, dan Vegapunk masih di tengah pulau. Jadi Dory dan Brogy menuju ke sana untuk membantu mereka. Vegapunk, dia pasti pria yang dikatakan oleh cendekiawan Elbaf itu, ucap Dory. Yap, pria cendekiawan yang dimaksud oleh Dory tidak lain dan tidak bukan adalah Jaguar di Saul. Wakil Laksamana Bluegrass sedang mengendarai si Beast Weapon bersama dengan Dol. Bluegrass bertanya pada Dol apakah dia pernah melihat kekuatan raksasa. Dol menjawab bahwa dia pernah bekerja di bawah komando Saul 20 tahun yang lalu. Tidak ada informasi tentang Zoro, Jinbe, Brook, atau kelompok Usopp dalam chapter kali ini. Scene kemudian berpindah ke kelompok Luffy. Vegapunk mengatakan kepada Luffy dan Sanji bahwa mereka tidak perlu membawanya lagi. Vegapunk sebelumnya memang memikirkan untuk melarikan diri, tetapi sekarang dia mengubah pikirannya. Ada sesuatu di Pulau Egghead yang harus aku lindungi, ucap Vegapunk. Vegapunk juga mengatakan kepada Luffy untuk melindungi Bonnie. Vegapunk berencana untuk memberitahu Bonnie tentang kendali atas pasifista ketika dia lebih dewasa. Tetapi sekarang kenyataannya semua orang sudah mengetahuinya, dan Bonnie pasti akan dikejar. Saturn kembali menghadapi Luffy. Saturn berubah menjadi bentuk baru. Kemungkinan besar itu adalah wujud seutuhnya dari Zoan lelembutnya. Tubuh Saturn jauh lebih besar dan mirip laba-laba dengan mata yang sangat menakutkan. Dan tampaknya sekarang dia hanya punya kaki tanpa tangan. Saturn menyerang Luffy dan Sanji dengan cambukan kaki beracun yang terlihat seperti tentakel. Luffy menghindari semuanya sembari bercanda, sedangkan Sanji membawa Vegapunk dan mereka juga berhasil lolos dari serangan Saturn. Ai, hei, kukira aku sudah bilang, tinggalkan aku, Sanji, ucap Vegapunk. Ya, tetap diam. Tunggu, teriak Sanji. Tiba-tiba Kizaru muncul dan menendang Sanji. Vegapunk jatuh dari pelukan Sanji dan Kizaru menusuk Vegapunk dengan pedang cahayanya.
Luffy melihat apa yang terjadi, jadi dia memberitahu Sanji untuk membawa Vegapunk dan lari dari area pertempuran. Kemudian Luffy bertransformasi menjadi ukuran raksasa, dan kali ini dia terlihat sangat serius. Dalam halaman terakhir yang epik, Luffy meraih kepala Saturn dengan tangan kirinya, dan seluruh tubuh Kizaru dengan tangan kanannya pada saat yang bersamaan. Kizaru bahkan batuk darah saat Luffy meremas dan membawanya ke dekat Luffy. Luffy tersenyum dan berkata, "Tidak mungkin, aku membiarkan kalian pergi." Dan Kizaru hanya terdiam menatap tubuh raksasa Luffy. Sanji dan Vegapunk sekarang menjauh dari pertarungan. Kita bisa melihat Luffy raksasa dari kejauhan. Sanji terkejut melihat Vegapunk tersenyum, meskipun saat ini banyak luka-luka di tubuhnya. "Sial, hei Vegapunk, hei, apakah kau mati? Apa maksud senyum itu?" teriak Sanji. Scene kemudian berpindah ke laboratorium Punk Record. Wajah Vegapunk tiba-tiba muncul di layar dan mulai berbicara. Vegapunk berkata, "Halo, halo, tes. Dunia, tolong respon. Saya Dr. Vegapunk, ilmuwan jenius. Pesan yang akan saya sampaikan mungkin akan membuatmu terkejut. Tapi ini adalah kebenaran dunia ini." Yap, Punk Records memang masih menjadi bagian tubuh dari Vegapunk. Lebih tepatnya, Punk Records adalah otak milik Dr. Vegapunk. Artinya kesadaran Vegapunk saat ini sedang berada di dalam Punk Records. Itulah mengapa wajahnya muncul di sana. Vegapunk pernah berkata dia sangat ingin membuat Punk Records bekerja layaknya Google, di mana semua orang bisa mengakses ilmu pengetahuannya di dalam Punk Records. Dan saat ini, Vegapunk sedang mencoba untuk melakukan broadcast ke seluruh dunia melalui Punk Records. Tentu saja Vegapunk sedang mencoba memberitahu dunia tentang kebenaran dari dunia ini, tentang abad kekosongan, tentang The Great Kingdom, dan tentang kebusukan dari pemerintah dunia dan para buangsa Tenryubito. Akhirnya terungkap alasan mengapa hasil akhir dari insiden besar Eki dapat mengguncang dunia. Yap, kebenaran tentang dunia terbongkar dalam arc Egghead ini. Pasti dunia akan chaos dan pasukan revolusioner baru akan ambil bagian dari kekacauan dunia yang masif ini. Karena pasti banyak negara yang akan memberontak terhadap pemerintah dunia. Fix, bau-baunya Vegapunk bakal mati. Mirip seperti Roger dan Shirohige yang berhasil mengguncangkan dunia dengan perkataannya sebelum mereka meninggoy. Ditambah lagi dengan pernyataan Vegapunk yang berkata dia akan mati apabila tubuhnya digerakkan saat kondisinya sedang sekarat di atas tanah. Vegapunk mati, misi gagal. Tapi dengan pernyataan terakhir dari Vegapunk inilah dunia akan kacau balau. Selain itu, saat ini Dory dan Brogy sedang menuju ke area pertempuran Luffy. Itu artinya mereka akan membantu Luffy dalam mengalahkan Saturn dan Kizaru. Kekuatan mereka tak boleh dianggap remeh karena sebelumnya mereka berhasil menghancurkan salah satu Vice Admiral, bahkan dengan serangan tanpa nama. Itu berarti dapat disimpulkan jika Dory dan Brogy, mereka berdua bisa dikatakan lebih kuat dari Vice Admiral. Dan bisa saja kekuatan mereka setara dengan Admiral. Pada akhir One Piece chapter 1108, Oda Sensei tidak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jawas nakama, itulah video mengenai rangkuman alias full shop Iller untuk One Piece chapter 1108. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya.
agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.